kemudian dari sisi kesisteman itu, kita juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan sistem pengendalian internal Pemda, SPIP. Dengan muaranya itu penilaian kapasitas atau maturitas APIP-nya, aparat pengawas internal pemerintahnya di daerah. Nah, jadi kita berharap bahwa daerah itu nanti paling tidak merata lah, paling tidak di level 3 dari maturitasnya. Artinya kalau pada level itu salah satu yang dinilai itu, yang diukur itu adalah bahwa inspektorat daerah itu sudah mampu melakukan mitigasi risiko terhadap organisasi perangkat daerah lainnya. Nah, masih banyak variabel-variabel yang kita gunakan di dalam fasilitasi atau asistensi peningkatan kapasitas SPIP itu, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Padjadjaran. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program doktor Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Dr. Tumpak Hapusan Simanjuntak. Beliau sekarang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman merintis karir di Kemendagri dan kemudian masih sempat kuliah lagi di S3 di Universitas Padjadjaran dan sampai saat ini menjabat sebagai Irjen Kemendagri. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama dan utama, saya mohon maaf khususnya kepada Pak Bambang. Yeah. Karena beberapa kali memang wawancara kita ini tertunda karena kesibukan satu dan lain hal. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk wawancara ini. Dan pada wawancara ini juga saya sangat bangga dilibatkan untuk wawancara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Yang ketiga terkait dengan perjalanan karir saya, Pak Bambang dan Ibu Bapak sekalian, bahwa saya memang masuk ke Kemendagri itu tahun 1989. Tapi sebelumnya saya sudah berputar-putar di institusi swasta. Dan saya juga pernah bekerja di perbankan sebagai Foreign Exchange Officer. Nah, kemudian akhirnya saya mendarat di Kemendagri. Dan tahun 1994 saya punya kesempatan untuk mengikuti beasiswa pasca sarjana Development Administration di Australian Institute of Australian National University, maaf. Nah, kemudian saya kembali ke Indonesia tahun 1997 awal karena saya sempat menduduki program Leading to PhD, tapi karena dari Kemendagri belum dapat izin pada saat itu, dan sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya itu, Pak Bambang. Nah, akhirnya saya kembali setelah saya mengikuti bridging selama 6 bulan di program S3. Nah, kemudian di Kemendagri juga saya sudah berputar-putar juga, mulai dari berkarir di biro organisasi, kemudian berkarir di
pembangunan desa dan juga menangani batas wilayah negara dan batas daerah. Sebelum saya kemudian ikut bidding untuk pejabat tinggi media, yaitu Inspektur Jenderal pada 2019, dan saya dilantik 2019 bulan Maret menjadi Inspektur Jenderal. Nah, biddingnya sendiri itu 2018 bulan November. Jadi diumumkan itu 2019 bulan Februari dan dilantik Maret 2019. Dan hingga kini saya masih berkarir sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Gitu kira-kira apa Bambang ringkasnya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya. Sekarang menyangkut Kementerian Dalam Negeri yang masih menjadi berita yang hangat adalah pengisian pejabat baik gubernur dan wali kota. Kalau dulu pejabat atau PLT gubernur itu diambil dari pejabat eselon 1 di Kemendagri. Tapi karena kebutuhannya sangat banyak, kelihatannya sekarang juga mulai dari banyak kementerian lain, Pak. Bagaimana sebenarnya cara memilih para pejabat ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama ingin saya tegaskan dulu Pak Bambang. Ya. Sebenarnya untuk menjadi pejabat gubernur itu pertama dari sisi kewenangan itu kewenangan presiden. Ya. Yang kedua soal kandidatnya disebutkan di undang-undang itu adalah PJT Madya, pejabat tinggi Madya. Ya. Jadi tidak hanya dari Kementerian Dalam Negeri, Pak. Ya, ya. Nah, sehingga beberapa kali sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya ada juga yang dari Menko Polhukam. Ya. Nah, jadi untuk tahun ini mekanismenya itu memang sama seperti tahun sebelumnya, hanya penjaringannya saja itu oleh Kemendagri dan kemudian ditawarkan ke berbagai kementerian atau lembaga terkait, yaitu khusus untuk PJT Madya setara eselon 1. Nah, kemudian calon-calon itu diseleksi administrasi, kemudian dibawa ke tim penilai akhir di Istana Negara, Pak. Ya. Jadi ada timnya, dan track recordnya dilihat di sana, dan komponen-komponen atau variabel-variabel lain yang memang relevan untuk itu. Jadi sekali lagi itu tidak semata-mata hanya untuk eselon 1 Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang diatur itu untuk PJT Madya, Pak, secara eselon 1. Jadi memang jumlahnya yang tersedia cukup besar, Pak, ya, untuk mengisi 34 gubernur nanti menjelang 2024. Ya, Pak. Jadi yang untuk gubernur, kalau saya tidak salah, tahun ini saja ada 7, Pak. Ya. Tahun ini saja ada 7 yang mau habis masa jabatannya. Ya. Kemarin 5, Sulawesi Barat, Banten, kemudian Sulawesi Barat, Banten, apalagi kemarin ya, ada 5 itu. Ya. Sebentar, saya ingat dulu Pak Bambang. Bangka Belitung. Yeah. Nah, Papua Barat. Yeah. Yang kemarin itu 5. Yeah. Ada 5 kemarin, Pak. Saya lupa satu lagi. Justru kelihatannya yang awal ini tidak ada yang dari Kemendagri, Pak, ya? Ada 1, Pak. Ada 1 dari Dirjen Oda. Dirjen Otonomi Daerah. Itu PJ di Sulbar. Oh iya, ya. Ya. Lalu bagaimana kalau dengan Bupati Wali Kota, Pak? Apakah itu kewenangan sepenuhnya gubernur atau tetap Mendagri, Pak? Jadi usulannya itu dari gubernur 3 nama, Pak, 3 calon. Kemudian oleh Mendagri diseleksi sesuai ketentuan dan tetap dibawa ke ini, Pak, tim penilai akhir.
Jadi tidak semata-mata hanya Menteri Dalam Negeri yang menentukan, Pak. Ya. Tetap dibahas di tim penilai akhir. Nah, Nah, untuk nanti bulan Juli itu Gubernur Aceh dan DKI Jakarta, Pak. nah sebagai mungkin pengetahuan, Pak, tim penilai akhir itu siapa saja yang ada di situ, Pak? Oh, itu ada Menpan, ada BIN, ada dari udah pasti Bapak Presiden dan Wapres, kemudian Mensesnek, kemudian BIN tadi sudah saya sampaikan ya, Menpan, Mendagri, ya. Ya. Nah, jadi intinya itu, Pak. Ya, ini kan PLT ini menjelang pemilu 2024 yang muatan politiknya sangat kental lah ya. Nah, kemudian kan banyak kekhawatiran, jangan-jangan penunjukan pejabat atau PLT ini bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu di dalam proses pemilihan yang akan datang. Nah, itu seperti apa, Pak, jaminannya gitu? Yang pertama, kalau jaminan 100% mungkin ya hampir tidak mungkin lah, Pak. Ya. Yang disebut kepentingan itu kan tidak hanya kepentingan politik. Banyak kepentingan, baik oleh partai, oleh calon-calon gubernur nanti 2024, juga kepentingan masyarakat sendiri. Nah, tapi kita mengutamakan kepentingan masyarakat daerah, Pak. Nah, jadi makanya untuk meminimalisir kepentingan politik, itu PJ kepala daerah itu di undang-undang itu dari ASN karir, Pak. Jadi non partisan dia. Non partisan. Nah, meskipun dari isu-isu yang berkembang kita lihat baik di media elektronik, media cetak, media online itu banyak yang meragukan bahwa PJ kepala daerah itu baik gubernur maupun bupati dan wali kota akan independen. Nah, akan independen. Nah, tapi kan sebagai ASN yang sudah berkarir lama, itu ada aturan-aturan main atau kalau istilah politiknya ada string attached katanya. Jadi ada tali, ada senar yang mengikat ASN itu. Dan karena memang diatur juga di Undang-Undang ASN. Nah, bahwa sebagai PJ kepala daerah juga nanti itu harus non partisan. Meskipun tanda kutip saya katakan tadi, ya tidak mungkinlah namanya manusia bebas dari kepentingan, ya kan Pak Bambang? Mungkin tidak kasat mata lah. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa yang bisa menjadi pejabat gubernur maupun bupati wali kota itu ASN karir. Jadi tidak mungkin lagi ada yang seperti kemarin, Pak, ya, ada yang dari instansi kepolisian atau mungkin TNI dan sebagainya. Oh, memang kalau TNI dan Polri aktif, Pak, tidak bisa. Yang kemarin itu contohnya di 2020 itu ada, kalau nggak salah Sulawesi Barat ya, dari kepolisian. Jawa Barat juga Pak Muhammad Iriawan. Mereka itu sudah menduduki jabatan sipil, Pak. Di Menko Polhukam. Nah, ada beberapa kementerian yang boleh diduduki oleh TNI Polri. Nah, ada beberapa jabatan sipil. Tidak semua kementerian atau lembaga. Nah, dengan ditempatkannya mereka di situ, maka punya hak yang sama untuk dijadikan PJ kepala daerah, Pak. Jadi tidak di semua kementerian boleh mereka menduduki JPT Madya. Ada beberapa lah. Jadi mereka itu yang kemarin jadi PJ kepala daerah itu yang sudah diangkat menduduki jabatan sipil, Pak. Jabatan sipil tertentu itu. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono
kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, Merdeka. Jadi ini nanti yang mendatang juga ada kemungkinan, Pak ya, pejabat-pejabat Polri maupun TNI yang sudah ada di jabatan sipil di kementerian yang bisa menjadi pejabat gubernur atau bupati wali kota. Ya, tetap ada kemungkinan itu, Pak. Ya. Tetap ada. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang kembali ke posisi Bapak sebagai Inspektur Jenderal. Nah, pertanyaannya seberapa jauh sebenarnya ini kewenangan Inspektur Jenderal Kemendagri ini untuk ikut mengawasi terutama pejabat-pejabat di pemerintah kabupaten kota, Pak? Ya, terima kasih Bapak. Jadi Mendagri itu punya tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, untuk sisi pengawasannya itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Nah, ada 9 aspek, Pak, yang menjadi tugas pembinaan dan pengawasan Mendagri. Nah, yang pertama itu kelembagaan daerah. Yang kedua, pembagian urusan pemerintahan. Yang ketiga itu kepegawaian daerah. Yang keempat itu keuangan daerah. Yang kelima itu pelayanan publik di daerah. Yang keenam itu pembangunan daerah. Yang ketujuh itu kepala daerah dan DPRD. Kemudian yang kedelapan itu kerjasama daerah. Dan yang ke-9 itu kepala daerah dan DPRD sudah, Pak ya. Ya. Nah, kebijakan daerah. Nah, untuk kabupaten kota itu dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat, Pak. Untuk provinsi itu langsung dilakukan oleh Mendagri, pengawasan itu. Nah, untuk kabupaten kota didelegasikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Namun untuk hal-hal tertentu, ada kalanya gubernur itu meminta keterlibatan Kemdagri, khususnya Inspektorat Jenderal, di dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan pengawasan terhadap kabupaten kota, Pak, untuk 9 aspek tadi. Ya. Jadi sering itu kita lakukan yang namanya joint audit, joint review, nah joint asistensi, dan kemudian joint capacity building. Karena mungkin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Baik, Pak Irjen, ini yang sering menjadi sorotan masyarakat itu kan akhir-akhir ini banyaknya kepala daerah ya, bahkan juga DPRD yang terkena kasus hukum dan ditarik ke KPK. Berarti itu sudah tingkat nasional gitu. Nah, seolah-olah seperti pengawasan internalnya itu tidak berfungsi. Itu seperti apa itu, Pak? Terima kasih, Bang. Memang banyak persoalan terkait efektivitas pengawasan ini, Pak. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, banyak lembaga-lembaga yang punya tugas pengawasan itu yang dibentuk mulai dari kabupaten, kota, provinsi, termasuk pusat, Pak. Ya, salah satunya itu kan Inspektorat Daerah, Pak. Nah, memang ada handicap dengan susunan kelembagaan seperti sekarang ini. Jadi Inspektorat Daerah itu organnya kepala daerah. Ya, betul. Jadi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ya. Nah, sehingga itu secara tidak langsung itu dari sisi konsep organisasi pasti itu ada pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah. Nah, itu dari sisi kelembagaan. Maka kita sebetulnya dengan KPK termasuk Menpan juga, BKN itu memikirkan bagaimana paling tidak memperkuatlah sehingga ditetapkan PP 72 2019 ya tentang organisasi perangkat daerah.
itu revisi PP 18 2016. Nah, salah satu penguatan kelembagaannya itu melalui pengangkatan inspektur dan inspektur pembantu di daerah yang harus seizin Menteri Dalam Negeri. Nah, mulai dari kabupaten, kota, sampai provinsi. Namun, untuk pengangkatannya juga, itu panitia seleksinya juga harus izin Menteri Dalam Negeri. Meskipun itu tidak menjamin lah atau belum menjamin independensi instansi pengawasan di daerah. Nah, memang idealnya itu sebagaimana kita juga sudah kembangkan di dalam beberapa diskusi, idealnya itu dari sisi kelembagaan itu kedudukan inspektorat daerah itu ada dua alternatif. Yang pertama itu dijadikan menjadi institusi pusat, atau yang kedua institusinya ditata secara berjenjang. Jadi kabupaten kota itu organnya gubernur, kemudian inspektorat provinsi organnya Mendagri. Nah, namun diskusinya baru sebatas ini saja, Pak, baru sebatas diskusi, belum ada tinjau kebijakan untuk merubah kedudukan inspektorat daerah itu. Nah, kemudian penguatan selanjutnya juga kita bersama-sama instansi lain seperti BPKP, BPK, dan bahkan KPK sendiri, kita melakukan upgrading kapasitas SDM lah di inspektorat itu. Mulai dari sertifikasi, terus kemudian ada penyuluhan anti korupsi yang certified dari KPK. Itu kita perkenalkan pada inspektorat daerah, termasuk sertifikasi khusus untuk pimpinan inspektorat daerah. Bersama-sama dengan BPKP itu kita kembangkan. Kemudian dari sisi kesisteman itu, kita juga melakukan pengawalan terhadap pengembangan sistem pengendalian internal Pemda, SPIP, dengan muaranya itu penilaian kapasitas atau maturitas APIP-nya, aparat pengawas internal pemerintahnya di daerah. Nah, jadi kita berharap bahwa daerah itu nanti paling tidak merata lah, paling tidak di level 3 dari maturitasnya. Artinya kalau pada level itu salah satu yang dinilai itu, yang diukur itu adalah bahwa inspektorat daerah itu sudah mampu melakukan mitigasi risiko terhadap organisasi perangkat daerah lainnya. Nah, masih banyak variabel-variabel yang kita gunakan di dalam fasilitasi atau asistensi peningkatan kapasitas SPIP itu, Pak Bambang. Jadi itu beberapa langkah yang kita lakukan untuk langkah penguatan, paling tidak supaya kepala daerah itu punya awareness lah, atau ada institusi yang mengingatkan. Dan kemudian supaya selera risiko itu juga kelihatan di daerah dengan kehadiran inspektorat daerah yang paham juga manajemen risiko. Nah, tapi kita lihat juga ada 1-2 kasus seperti Bogor baru-baru ini itu terjadi fraud dalam konteks bagaimana supaya opini BPK di dalam audit itu bisa WTP. Nah, wajar tanpa pengecualian itu kan tidak serta-merta itu identik dengan tidak terjadinya korupsi. Nah, itu hanya dari kelayakan tata kelola administrasi keuangan. Nah, artinya pertanggungjawaban atau laporan keuangannya itu sudah mature dari sisi administrasi. Tapi kan dari sisi outcome-nya itu kan belum tentu juga. Nah, sehingga mereka melakukan penyuapan terhadap BPK dan sehingga terjadi OTT. Seharusnya nggak demikian lagi. Nah, ini kalau ini sudah bukan faktor kesisteman kalau menurut saya, Pak, tapi integritas dari kepala daerah itu sendiri. Ya. Itu Pak Bambang. Iya, baik. Saya kira menarik sekali Pak
tumpak. Artinya persoalan-persoalan sudah diidentifikasi, sudah diketahui, bahkan sudah dicoba untuk mencari solusinya. Nah, mudah-mudahan segera ketemu sistemnya ini. Jadi seperti apa yang ideal gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya pindah lagi ke Unpad ketika Bapak mengikuti program doktor itu, Pak. Apa sebenarnya yang Bapak ajukan tema besar dari studi Bapak? Oh, saya ambil ini Pak, untuk disertasi saya itu pelayanan sipil. Nah, artinya yang kita ketahui itu pelayanan sipil itu salah satunya adalah catatan sipil, Pak. Iya. Jadi singkatnya, gagasannya itu bahwa layanan sipil itu adalah ini citizen right, hak dasar warga negara. Oleh karena itu tidak boleh ada pelayanan diskriminatif. Karena di konvensi PBB untuk social political right itu di negara manapun harus memberikan layanan yang free of charge, sebetulnya ide dasarnya begitu. Meskipun PBB memberikan kesempatan dalam konvensinya bagi bagi negara yang belum memiliki kemampuan finansial yang sufisien, boleh menerapkan retribusi. Makanya kita sempat melihat bahkan di DKI yang pada saat itu PAD-nya sudah tinggi tetap ada retribusi. Ini yang membuat saya menarik untuk dikaji kenapa DKI yang retribusinya yang PAD-nya sudah tinggi masih menarik retribusi. Nah, memang ada salah satu di pelayanan sipil itu di konvensi PBB bahwa harus ada sebetulnya hubungan timbal balik yang mutualis antara negara dengan warga negaranya. Jadi negara itu wajib mencatat semua vital event warga negaranya. Vital event itu mulai dari lahir hingga mati. Nah, sebaliknya sebagai agen itu rakyat, kalau kita lihat dari prinsipal agent teori, negara selaku prinsipal itu menyiapkan semua kebutuhan warga negara, termasuk di layanan sipil tadi. Nah, sebaliknya warga negara juga punya kewajiban untuk melaporkan vital events yang dihadapi. Nah, jadi harus ada hubungan mutualis, yang satu mengurusi melayani kebutuhan warga negara, si prinsipal melayani kebutuhan, si agent itu atau warga negara itu mematuhi arah kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, itu yang menarik perhatian saya pada saat itu, khususnya di DKI. Kok DKI uangnya ada, kok masih ada retribusi? Nah, alasannya pada saat itu, salah satu yang saya lihat, meskipun bukan alasan filosofis menurut saya ya, saya lihat di konsideran menimbang berbagai peraturan, termasuk peraturan gubernur, bahwa supaya warga negara itu tahu kewajibannya gitu. Masalahnya untuk mendidik warga negara supaya tahu kewajiban, apakah harus men-charge membayar retribusi? Nah, selanjutnya Pak Bambang, sudah bayar retribusi juga dalam konteks pelayanan, masih banyak ditemukan bahwa Pemprov DKI sebagai prinsipal itu melalui lembaga kantor pelayanan catatan sipil dan aparatnya itu belum proper, belum bisa memberikan layanan yang kita sebutkanlah tanda kutip prima, terukur dari sisi waktu, kemudian dari sisi biaya, apalagi dari sisi kepastian produk output. Nah, jadi berbagai macam metode pelayanan memang dikembangkan, itu kita akui, memang dikembangkan. Nah, di disertasi saya itu begitu. Nah, tapi masih banyak juga ada inkonsistensi di dalam penerapan metode pelayanan itu. Sekarang dari yang Bapak rekomendasikan dengan potret yang ada sekarang, apakah semua sudah seperti yang Bapak sarankan atau masih ada yang
masih perlu diperbaiki, Pak? Memang selalu aja dinamika pelayanan itu kan seiring dan sejalan dengan dinamika kebutuhan warga negara masyarakat, Pak. Ya. Jadi kita tahu di administrasi kependudukan dan catatan sipil itu dalam konteks metode pelayanan dan instrumen pelayanan itu sudah bisa kita katakan mendekati sophisticated lah, sudah dengan bantuan teknologi informasi. Bahkan sekarang kita bisa apabila sudah terekam data penduduk itu, kita tidak perlu cari tahu seseorang itu siapa. Kita foto saja, nanti kita buka di sistem. Kalau Pak Bambang misalnya saya capture, pasti keluar nanti ini. Bahkan sampai data kreditnya di mana ada Pak Bambang. Luar biasa itu. Jadi sudah ada metode dan instrumen pelayanan yang sangat maju sebetulnya. Nah, yang ini. Tapi kan warga negara kita kemampuannya mengakses itu belum sama semua, Pak. Daerah-daerah juga belum sama ininya, kapasitas teknologi informasinya. Nah, namun demikian tetap kita melakukan identifikasi terhadap disparitas yang terjadi antar daerah dalam konteks pelayanan kependudukan ini. Dan alhamdulillah saat ini daerah-daerah warga negara sendiri sudah mengakui bahwa memang mereka sudah merasakan kemudahan di dalam perolehan pelayanan yang sangat baiklah dari sisi ini pelayanan kependudukan ini dan catatan sipil ini, Pak. Jadi intinya kemajuan pelayanan dari sisi metode dan instrumen itu sangat besar dia dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Nah, namun demikian sebagus manapun, sebagus apapun perkembangan teknologi informasi, kalau juga tidak diikuti dengan SDM-nya, makanya kita selalu mengatakan revolusi industri 4.0 harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas SDM sehingga lahir SDM 5.0. Artinya 5.0 itu bisa mengakomodir, bisa melakukan channeling terhadap perkembangan teknologi informasi 4.0 itu untuk sebesar-besarnya itu ya kemakmuran rakyat melalui pemenuhan kebutuhan secara cepat dan berkualitas. Kira-kira itu, Pak. Pak Tumpak, ini alumni Universitas Padjadjaran ini kan kelihatannya makin banyak yang apakah itu di jajaran pemerintahan, mungkin ya di BUMN, di swasta dan sebagainya. Nah, ini Bapak sebagai salah seorang alumni bagaimana merasakan manfaatnya ini dengan banyaknya kolega yang ada di jajaran pemerintahan dan di lapis-lapis puncak di DPR juga banyak. Ya, saya kira sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, Pak, artinya yang namanya pendidikan itu kan kecil besarnya pasti ada pengaruh terhadap pembentukan mindset, Pak. Ya. Nah, jadi kalau saya sebagai alumnusnya Universitas Padjadjaran melihat sudah begitu banyak alumni-alumni yang bertebaran atau membuka karir, mengembangkan karir di berbagai institusi, bahkan di swasta juga, ini merupakan refleksi dari kualitas universitas itu sendiri, Pak Bambang, menurut saya ya. Nah, dari kapasitasnya di dalam membentuk mindset SDM yang belajar di sana, sehingga secara tidak langsung SDM itu juga mampu melakukan olah pikir dan olah tindak dan mampu berperan di berbagai bidang kehidupan. Jadi memang sama halnya dengan lembaga pendidikan lainnya yang tujuannya itu, tujuan utamanya menurut saya adalah membentuk mindset, pola pikir sebetulnya. Meskipun asal alumni tidak berbanding sejajar dengan sukses tidaknya seseorang di lembaga tertentu. Nah, namun UNPAD itu sudah membekali alumnusnya
baik secara teoritis ya maupun dari sisi pembentukan apa yang disebutkan dengan 3 aspek itu Pak, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, itu yang terutama. Nah, melalui berbagai metode pendidikan atau kuliah, ini sedikit banyak pasti ada pengaruhnya Pak, sehingga menunjukkan bahwa alumni UNPAD itu bisa kita lihat di berbagai lembaga dan eksis. Nah, sebagaimana juga lembaga pendidikan lainnya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Terakhir Pak Tupak, mungkin Bapak ada saran atau harapan ya kepada kampus, kepada mahasiswa yang masih kuliah atau kepada alumni yang baru saja lulus. Menurut pengalaman Bapak, apa yang harus dipersiapkan untuk supaya selain berkarir sesuai bidangnya masing-masing juga merupakan pengabdian lah untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Ya, terima kasih Pak Bang. Yang utama menurut saya, seperti pepatah mengatakan, studying is a never-ending process. Belajar itu tidak merupakan proses yang tidak ada habisnya. Ya. Maka pesan saya, meskipun saya akhir-akhir ini tidak mengikuti lagi bagaimana sistem pendidikan yang berlangsung di UNPAD, meskipun anak saya itu alumni UNPAD juga Pak. Iya. Dan berkarir juga di Kumham. Nah, meskipun saya tidak mengikuti perkembangan secara detail, tapi saya lihat juga melalui perkembangan metode pendidikan, UNPAD juga mengikuti, dinamis mengikuti. Maka pesan saya, kesempatan itu tidak datang 2 kali, jadi sehingga saya sarankan kepada generasi penerus yang saat ini juga belajar di UNPAD itu, selalu menggunakan kesempatan. Salah satu contoh Pak Bambang, saya juga kadang-kadang, saya alumni FISIP, tapi saya bangga melihat Fakultas Hukum UNPAD itu Pak. Itu beberapa kali mereka saya lihat itu berprestasi di dalam simulasi sidang-sidang internasional. Nah, bangga kita melihatnya Pak. Nah, harapannya dari berbagai fakultas akan seperti itu. Nah, sehingga saya pikir perlu lesson learn, artinya urun rembuk antar fakultas bagaimana sih sebetulnya supaya kita eksis melalui simulasi-simulasi yang seperti itu. Itu kan sangat akademik, Pak. Ya. Dan yang dihadapi itu universitas-universitas yang dari negara-negara lain. Nah, karena saya pernah melihat itu YouTube-nya, dari Fakultas Hukum UNPAD itu ketika mereka bertanding itu, wah saya lihat loh, ini semester 6 Fakultas Hukum, tapi sudah punya pemikiran yang luas seperti itu. Nah, namun dari FISIP itu tempat saya belajar itu belum muncul saya lihat Pak. Entah opini di koran atau di mana belum muncul. Tapi harapan saya hendaknya bisa dimunculkan lah, dan saya yakin bahwa UNPAD bisa melakukan itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Tumpah Hapusan Simanjuntak, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang sudah berbagi tentang pengalamannya, tentang informasi terkini apa yang sedang terjadi di Kemendagri, juga termasuk harapannya terhadap alma mater Universitas Padjadjaran. Terima kasih Pak, sukses terus. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lipat Pak.